Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awuzin ta'awwaza. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu ayat yang menyebutkan kepada kita bahwa cara untuk menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah syukur. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan azab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Mudah-mudahan keinginan kita terhindar dari azab ditindaklanjuti dengan dua tindakan tadi. Siklus hidup kita sekuat tenaga kita upayakan agar berada dalam bingkai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus untuk berupaya semaksimal mungkin mengokohkan dan menguatkan keimanan. Dengan dua hal itu insya Allah akan bertambah kuatlah keyakinan kita bahwa hanya syukur dan iman yang dapat menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Khuzaifah mengabarkan kepada kita bahwa salah satu cara Nabi dalam membaca Al-Quran, apabila Nabi bertemu dengan kalimat tasbih, maka Nabi bertasbih. Apabila Nabi bertemu dengan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat unsur doa, Nabi berdoa. Apabila Nabi bertemu dengan ayat yang di dalamnya terdapat ta'awuz, maka Nabi berta'awuz. Secara sederhana hadis ini kita fahami bahwa Nabi menyatu dengan ayat. Nabi menyatu dengan ayat yang dibacanya. Sehingga ketika ayat berpapasan dengan sabbaha, dengan tasbih, berpapasan dengan doa, berpapasan dengan ta'awuz, respon Nabi langsung mengikuti ayat. Saya yakin insya Allah kita sedang berusaha untuk menuju itu. Syafaat yang kita mohonkan kepada Allah agar mendapatkan syafaat Rasul, tindakan real yang harus kita lakukan agar Rasul memberikan syafaat kepada kita nanti adalah dengan memperbesar kesamaan antara kita dengan Nabi. Kalau Nabi dalam membaca Quran seperti itu, mudah-mudahan kita pun juga seperti itu. Ketika ada kesamaan antara kita dengan Nabi, inilah yang menyatukan kita secara rohaniah di dunia. Dan insya Allah inilah pula lah yang menyatukan kita nanti secara jasmaniah di akhirat. Dan persatuan secara rohaniah itulah yang nanti akan kita harapkan mendapatkan curahan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 ayat singkat yang berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bukan saja membaca ayat, tapi saya berharap mudah-mudahan substansi ayat ini merupakan satu mata rantai yang mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari tangga mana kita harus naik? Dalam Asy-Syu'ara
ayat ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabb, alhiqni hukman, anugerahkan kepadaku hikmah, anugerahkan kepadaku ilmu. Kalau hukmah itu diartikan dengan ilmu, maka starting pointnya untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tidak. Berangkatnya dari hukman, berangkatnya dari ilmu. Kalau hukman kita artikan dengan hikmah, hikmah adalah sesuatu yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, yang dengan hikmah itu tutur kata kita terkontrol, yang dengan hikmah itu perilaku kita terkendali, yang dengan hikmah itu kita mempunyai kecintaan yang dikontrol oleh agama, oleh Allah, kita mempunyai kebencian yang juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita pasti kepada yang baik-baik dan kebencian kita kepada yang tidak baik. Untuk bisa kita mendapatkan ini, maka mengasah bagaimana muncul rasa suka kepada yang baik, muncul rasa tidak suka kepada yang tidak baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Rabbi habli hukman, ya Rabb, anugerahkan kepada kami hikmah, anugerahkan kepada kami ilmu. Ada lagi hukman itu yang mengartikan dengan hikmah. Hikmah itu dalam pengertian bahasa berarti kendali, tali kekang. Hewan yang mempunyai tali kekang, insya Allah tidak akan memakan sesuatu yang tidak dibenarkan dia makan. Jadi orang yang sudah mendapat hikmah adalah orang yang perilakunya, ucapannya, sikapnya ada kontrol, ada kontrol. Ini boleh, ini tidak boleh, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dikerjakan, ini yang utama, ini tidak utama. Efisiensi hidup seseorang yang bermuara kepada keberkahan umur terletak di situ. Ada banyak orang yang ya'mahun. Al-Baqarah awal menyebutkan bahwa mereka terombang-ambing karena ketidakjelasan tadi. Datang angin dari barat, ikut angin barat. Datang angin dari timur, ikut angin dari timur. Musim ini, tren ini, ikut tren. Sehingga kita capek, kita lelah mengikuti tren. Pertanyaannya, apakah kita dalam berbagai tren dan arus tadi, kita sudah berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenyataannya tidak. Tergoda oleh tren, terbawa oleh arus atau tidak seseorang tergantung kepada tempat berpegangnya kuat atau tidak. Azamnya, tekadnya kuat atau tidak. Jalan yang dia mau tempuh itu jelas atau tidak. Orang yang ngambang dibawa kemana aja oke. Tapi orang yang sudah punya prinsip tidak. Kita akan ikut siapa saja kalau dia mengajak kita kepada kebenaran. Oh, punya prinsip. Quran seharusnya membuat kita orang yang membacanya menjadi pribadi yang kokoh dengan prinsip akidah. Katakan iya kepada kebaikan dan berani mengatakan tidak, bahkan menolak terhadap segala bentuk kemungkaran. Kaum muslimin rahimakumullah. Rabbi habli hukman. Ya Rabb, habli, anugerahkan kepadaku ilmu. Kalau hukman kita artikan ilmu, untuk dapat ilmu itu butuh sarana, yaitu belajar. Mudah-mudahan keinginan kita sampai kepada jannah, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, mengantarkan kita, membuat kita bersemangat setiap saat
untuk melakukan hal-hal yang menambah kedewasaan, yang menambah ilmu, yang menambah pemahaman. Ramadan, kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan itu semua. Wa alhiqni bis-shalihin, wa alhiqni bis-shalihin, gabungkan aku bersama komunitas yang soleh. Saya terjemahkan secara sederhana, soleh itu artinya baik. Soleh itu lawannya fasad. Fasad artinya rusak, soleh artinya baik. Nah, supaya kita bisa tergiring kepada soleh, kepada yang baik, pertama tadi hukman. Tidak ada sejarah mencatat orang menjadi soleh tanpa ilmu. Belum pernah kita temukan ayat Quran memaparkan kepada kita orang yang mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, bighairi ilmin. Tidak ada. Bahkan Rasul SAW menyampaikan dengan banyak hadis dengan konteks yang bermacam-macam. Bahkan menyebutkan talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu wajib. Kulli muslimin wa muslimatin. Bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini lebih penekanannya lagi. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita akan tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Tanpa ilmu kita tidak bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Tanpa ilmu kita tidak akan menggabungkan diri kita ke komunitas-komunitas yang orientasinya kepada baik semua. Kesimpulannya, ayat 83 surah Asy-Syu'ara ini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa untuk dimasukkan kita menjadi orang yang soleh, kita sering berdoa, Allahumma aj'alna minas sholihin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang soleh. Dalam konteks ini doa itu sia-sia kalau keinginan jadi orang soleh itu tidak ditindaklanjuti dengan membuka diri untuk belajar. Yuk kita mohon kepada Allah. Rabbi habli hukman. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku hikmah. Berikan kepadaku ilmu. Tumbuhkan ke dalam pikiran dan hatiku, tumbuhkan kesadaranku bahwa kualitas baik sesuatu itu terletak kepada pengetahuan, terletak kepada ilmu. Insya Allah dengan itu kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ke-84-nya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ini sebuah urutan. Startnya dari ilmu. Dari ilmu itulah yang mengantarkan kita orang yang mempunyai kendali, orang yang mempunyai filter dalam hidup, orang yang menerima kalau itu baik dan tidak menerima kalau tidak baik. Sehingga orang yang sudah seperti itu akan mendapatkan kesan mulai dari keluarga, lingkungan, dan bahkan masyarakatnya. Waj'al li lisana sidqin. Dan jadikan bagiku tutur kata yang baik fil akhirin, pada generasi-generasi sesudahku, sepeninggalanku. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus memproyeksikan hidup ini bahwa ketika nanti kita masuk ke halte selanjutnya, kita berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Orang dunia mengingat kita sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang baik. Proyeksi hidup. Berapapun lamanya Allah beri kesempatan kepada kita hidup,
Kita pada akhirnya harus berada pada proyeksi itu. Dalam bahasa lain disebut kita dengan husnul khotimah, happy ending. Mampu mengakhiri tugasnya di muka bumi ini dengan bagus. Disebutlah dengan husnul khotimah. Salah satu kriteria bagus itu termasuk di dalamnya adalah mendapat citra positif dari masyarakatnya. Mendapatkan citra positif dari lingkungannya. Semua orang merasa kehilangan. Semua orang bertutur, si A orang yang baik, si A orang yang soleh, si A orang yang luar biasa. Kalau hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ucapan itu terlontar dari keluarga kita? Kalau hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah orang sekitar kita sudah memberikan citra yang positif seperti itu? Kalau hari ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah teman-teman kita sudah mendapatkan kesan yang positif seperti itu? Inilah tugas. Kita dapat kesan positif dari orang karena kita memang menebar yang positif. Orang lain merasakan keberadaan kita diharapkan orang, ketiadaan kita dirindukan orang. Berkah itu hidup kalau sudah seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya bahkan menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak. Anfa'uhu itu isim tafdil, artinya lebih bermanfaat, paling bermanfaat bagi orang lain. Yuk kita muhasabah, kita lihat diri kita. Apakah keberadaan kita di lingkungan sudah memberikan yang terbaik bagi orang? Apakah kita sudah menebar kebaikan bagi orang? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat. Manfaat untuk dunia dan akhirat. Kita tidak bisa memberi manfaat banyak bagi orang lain kalau kita sendiri masih tergantung pada orang lain. Tentu tidak semua. Ada banyak. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatih. Tidak ada alasan kita untuk tidak bisa berbuat bagi lingkungan. Tidak ada alasan kita untuk tidak mendapatkan predikat terbaik tadi. Yang perlu kita lakukan adalah mengeksplor diri kita semaksimal mungkin, mengeluarkan segala potensi positif kita semaksimal mungkin, sehingga dapat menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kepentingan dunia dan akhirat. Siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya. Siapa yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Siapa yang punya kekuatan, bersedekahlah dengan kekuatan. Yang punya power, kekuasaan, gunakan kekuasaannya untuk anfa'uhum linnas. Betapa indah urutan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa indah tahapan-tahapan yang sesungguhnya harus kita tempuh dalam hidup ini. Level kita tidak akan naik dalam pandangan manusia, bahkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak berangkat dari ilmu. Level kita tidak akan terangkat di mata masyarakat dan tidak akan terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak termasuk orang yang saleh. Dan kita tidak akan menjadi tutur kata yang baik sepeninggalan kita kalau kita tidak berada di situ. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau dari sudut ini kita memandang hidup itu, berarti hidup itu adalah satu proses menuju kebaikan, terus berbenah.
terus berbenah. Sahabat Quran, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita saat ini. Saya berharap kita mampu memaksimalkan ibadah kita. Ibadah yang melahirkan kesadaran, ibadah yang mendorong kita untuk berbuat yang positif. Sehingga ukuran atau barometer seseorang itu ibadahnya bagus atau tidak, ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin rajin ibadahnya, semakin rajin nuntut ilmunya. Semakin rajin ibadahnya, semakin banyak kebaikan yang dia lakukan. Kebaikan untuk dirinya, untuk keluarga, untuk lingkungan. Masya Allah, wajar kalau kemudian dunia merindukan Rasul. Dunia merindukan Rasul. Karena dalam usia 63 tahun, 40 tahun lamanya Rasul berdakwah. Semua mendapatkan cahaya dari Rasul, semua mendapatkan kebaikan dari Rasul. Yuk kita lihat berapa usia kita. Dengan usia yang seperti ini, apa yang sudah kita berikan untuk orang lain. Sahabat Quran, kaum muslimin rahimakumullah. Satu keharusan bagi siapa saja yang mendambakan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, maka menyadari betapa pentingnya ilmu. Yang kedua, menggabungkan diri kita insya Allah dengan ilmu itu, membuat kita masuk dalam kelompok yang disebut oleh Al-Quran surah Asy-Syu'ara tadi dengan walhiqni bis-shalihin. Gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Allahumma ja'alni minas shalihin, Allahumma ja'alni minas shalihin. Waj'alni lisana sidqin. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak mudah untuk membentuk ini. Ini membutuhkan satu azam, satu tekad yang kuat. Setelah tekad kuat, kita membutuhkan konsistensi. Konsistensi tidak mungkin akan kita miliki kalau kita tidak mempunyai prinsip. Prinsip seorang muslim adalah baik oke, tidak baik tidak. Keberpihakan kita jelas semuanya. Siapapun itu. Selama itu membawa kepada kebaikan, oke. Selama itu membawa kepada kemaslahatan, hayo. "24 jam yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, maka akan melahirkan karya yang luar biasa. Maka akan melahirkan satu sikap yang luar biasa. Satu syaratnya tadi, punya kontrol, punya niat, punya keinginan. Nggak bisa. Hidup tidak bisa berjalan apa adanya. Hidup berjalan apa adanya tapi tetap dengan kendali. Saya hari ini harus hasanah. Karena hasanah fid dunya hasanah fil akhirah itu atau husnul khotimah itu adalah akumulasi dari hasanah, 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 hasanah. Baik, 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 baik sampai akhirnya nanti baik. Kita faham bahwa manusia al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk meminimal kesalahan dan memaksimalkan kebaikan. Sehingga orang yang disebut dengan husnul khotimah itu bukan berarti orang yang tidak punya keburukan. Tapi keburukannya itu tertutup oleh kesan lain. Oleh kebaikan-kebaikan yang dia tanam. Oleh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yuk kita lihat diri kita. Apa yang lebih dominan dalam diri kita? Tentu dalam kacamata orang lain, jangan kita.
Yang menjadi berbahaya adalah ngukurnya ke kita. Kita menganggap sudah baik, orang terdekat dengan kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, apakah sudah sangat membutuhkan keberadaan kita? Apakah mereka akan merindukan kita ketika kita tidak ada? Orang yang diberi berkah umur itu adalah orang yang kehadirannya diharapkan, kepergiannya dirindukan. Bukan saja keluarganya, dunia rindu dengan orang seperti itu. Dunia mengharapkan orang-orang seperti itu. Wajar kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini terus disanjung, terus dipuji oleh dunia. Apa yang beliau rintis dalam 14 abad yang lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, anugerahkan kepada kami ilmu, gabungkan kepada kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, jadikan aku tutur kata yang baik bagi orang-orang sepeninggalanku. Barangkali kita ingat, di sebahagian kita ketika ingin menyolatkan jenazah selalu melontarkan pertanyaan sebelum sholat dimulai. Ahlul khair, ahlul khair, ahlul khair. Apakah orang yang akan kita sholatkan ini orang yang ahlul khair, ahli kebaikan? Apakah orang ini baik? Yuk kita pejamkan mata sebentar. Bayangkan kita terbujur di dalam keranda dan kita akan disolatkan. Sang imam bertanya, dan kira-kira respon positif semua orang yang hadir menyolatkan itu apakah khair atau tidak? Ini sebuah cita-cita besar. Ini jauh lebih besar daripada keinginan tahun depan pengen beli rumah, tahun depan pengen beli kendaraan, tahun depan pengen ke Europe misalnya, tahun depan pengen ini. Jauh lebih besar ini. Karena ini berkaitan dengan penilaian objektif lingkungan terhadap diri kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk menebar kebaikan itu. Dan orang-orang terdekat kita betul-betul berharap keberadaan kita. Orang-orang terdekat kita betul-betul akan memberikan respon positif terhadap diri kita. Dan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua akan berkata, ahlul khair, ahlul khair, ahlul khair. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ayat ke-85, waj'alni min warathati jannatin na'im. Puncaknya di sini, jadikan aku termasuk pewaris. Masya Allah, indahnya bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan masukkan aku ke dalam surga, jadikan aku termasuk warathah, pewaris jannatin naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini akhir. Awalnya tadi Rabbi habli hukman, Rabbi habli hukman. Ilmu hikmah mengantarkan kita kepada kesolehan. Kesolehan akan memberikan citra yang positif bagi lingkungan. Keberadaan kita sangat diharapkan, ketiadaan kita sangat dirindukan. Kalau seperti itu keberadaan kita, insya Allah hidup kita berkah, berapapun usia. Itu sebabnya yang benar sebetulnya dalam ilmu, dalam umur, bukan minta panjang. Ini kalau orang mengatakan panjang umurnya, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi dalam konteks agama berkah umurnya. Dalam doa kita bukan Allahumma tawil umurana,
Tapi Allahumma barik umurana. Ya Allah, berkahi umur kami. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Kebaikan yang terus bertambah. Kebaikan yang terus bertambah. Penambahan kebaikan ini berangkat dari penambahan kesadaran dan ilmu. Mudah-mudahan di situ Allah persatukan kita semua. Sehingga insya Allah nanti akhirnya kita termasuk yang disebutkan oleh Allah di ayat ke-85-nya, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Rob, jadikan aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga kita beli dengan ilmu, surga kita beli dengan kesolehan, surga kita beli dengan citra positif yang kita berikan kepada lingkungan, dan apa yang kita beri kepada lingkungan akan kita tuai lagi kepada diri kita. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ar-Rahman ayat 60. Tidak lain kebaikan itu pasti akan melahirkan kebaikan. Semua kita menginginkan ihsan, semua kita menginginkan ihsan. Tapi tidak semua kita berupaya untuk menebar ihsan. Itu sebabnya ada yang dapat ihsan, ada yang tidak. Orang yang hanya ingin tapi tidak menanam, tidak akan dapat. Orang yang ingin, semakin besar keinginannya, semakin maksimal dia menanam, insya Allah dia akan dapat. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikan aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya ulang 3 ayat ini. Mudah-mudahan kita bukan membaca doa Nabi Ibrahim, tetapi kita sedang berdoa di dalamnya. Rabbi habli, ya Allah, anugerahkan kepadaku. Kita. Nah, tentu ini baru dapat ketika kita membacanya dengan kesadaran. Ketika membacanya dengan kesadaran. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ayat 83. Ayat 84-nya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ayat 84 Asy-Syu'ara. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikan kami ya Rob, jadikan hamba ya Rob termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya, bacalah Quran, satukan pikiran dan hati kita dengan ayat yang kita baca. Ikuti arus Quran. Ketika Quran membawa kita bertemu dengan yang baik-baik, mohonkanlah kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam kelompok yang baik itu. Ketika Quran berbicara tentang yang tidak baik, contoh misalnya, ulaika ashabun nar, merekalah penghuni neraka, kita respon secara cepat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketika Quran menyebut ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, merekalah orang yang dapat hidayah, merekalah orang yang beruntung. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk apa yang Kau sebutkan dalam ayat ini. Ketika Allah menyebutkan khasirin, rugi, ya Allah, jauhkan kami, jauhkan keluarga kami, jauhkan bangsa kami, jauhkan umat kami dari yang disebutkan ini. Masya Allah. 2-3 ayat yang kita baca memberikan kesan psikologis yang positif bagi kita.
Dan ujungnya nanti orang yang rajin baca Quran adalah orang yang memiliki kejelasan orientasi dalam hidup. Dia mengarahkan hidupnya kepada yang baik dan menjauhkan dirinya kepada yang tidak baik. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberikan kebaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus berangkat dari ilmu menuju kepada kesolehan, menjadi tutur kata yang baik, dan insya Allah kita semua digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannatin naim. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.